tidak ada yang mendahului dari kehidupan Allah ketiadaan, dan tidak ada yang mengakhiri dari kehidupan Allah kefanaan. Artinya Allah tabaraka ta'ala azali dan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, kita kembali duduk bersama mengkaji Asma'ullahi Ta'ala Al-Husna, di mana kita telah sampai pada nama Allah yang ke-25 dari urutan yang ditulis atau diurutkan oleh penulis dari kitab Al-Mukhtasar Asna ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nama Allah yang akan kita bahas malam kali ini adalah nama yang sangat agung. Nama ini disebut-sebut sebagai nama Allah yang a'zam. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah disinggung tentang nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, yang jika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan nama itu, niscaya Allah akan langsung mengijabah dan memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Dan para ulama, sebagaimana telah kita sebutkan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka terkait apa nama Allah yang paling istimewa tersebut, yang paling agung tersebut. Nah, di antara pendapat yang dikemukakan oleh ahlul ilmi adalah tentang nama yang akan kita bahas ini, yaitu nama Al-Hayy. Al-Hayy. Dan biasanya digandeng dengan Al-Hayy Al-Qayyum. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan bahas dahulu nama Allah Al-Hayy. Jika ada waktu, kita akan membahas tentang nama Al-Qayyum. Jika tidak sempat, kita akan akhirkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, terkait nama Al-Hayy yang jika diartikan maknanya adalah yang maha hidup. Karena Al-Hayy itu dalam bahasa Arab memiliki akar kata dari Al-Hayat, kehidupan. Artinya Al-Hayy adalah yang maha hidup, yang maha hidup. Apa saja kandungan makna di balik nama Al-Hayy? Seperti biasa kita akan bahas terlebih dahulu maknanya, kemudian setelah itu jejak dari nama ini di alam semesta, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menunjukkan ubudiyah terkait nama ini, dan yang keempat adalah terkait dalil-dalil yang berisi penetapan dan penyebutan nama ini sebagai bagian dari nama Allah Al-Husna. Baik, berhubung kita telah sampai pada nama yang ke-25, kita sedikit mengulang pertemuan pertama biar tidak lupa. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang pertama, kalau tidak salah pertama atau kedua, terkait makna dari Al-Husna, Asma'ullahi Al-Husna. Asma itu adalah jamak dari isim. Isim secara bahasa artinya adalah yang menunjukkan kepada suatu zat, yang menunjukkan kepada suatu zat. Asma'ullah artinya nama-nama Allah yang menunjukkan kepada zatnya Allah. Namun terjadi perbedaan antara nama makhluk dengan nama Allah. Itu sudah kita singgung sedikit pada pertemuan awal-awal. Ada yang masih ingat? Apa perbedaan nama Allah dengan nama selain Allah? Pian masih ingat kada? Ulun pernah menyebut ada orang namanya Soleh, tetapi perbuatannya itu bukan soleh. Ada orang namanya Habib, orang yang dicintai, tetapi di tengah masyarakat ini orang paling dibenci, dan seterusnya. Karena
nama selain Allah tabaraka wa ta'ala itu hanya menunjukkan kepada zatnya saja. Nama Allah itu mengandung lebih dari itu. Di samping menunjukkan kepada zat Allah, yang kedua adalah menunjukkan sifat dari setiap nama tersebut. Contoh Ar-Rahman, nama Allah yang maha pengasih, menunjukkan kepada zatnya Allah, dan juga yang kedua menunjukkan kepada sifat yang terkandung dari balik nama ini, yaitu sifat rahmat. Dan itu berlaku pada semua nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun makhluk itu berbeda. Menunjukkan hanya kalau dalam bahasa ilmiahnya itu hanya menunjukkan alamiyah. Hanya menunjukkan kepada zatnya. Tidak menunjukkan terhadap makna yang terkandung dari nama yang dibawanya. Memang sebagian orang menamai anaknya dengan nama yang baik, dan itu memang ditekankan di dalam syariat, dan nama bisa diartikan atau bisa dimaknai sebagai sebuah doa. Sebuah doa. Makanya bagi orang tua, bapak atau ibu, hendaklah menamai anaknya dengan nama-nama yang baik. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk adalah nama Allah Al-Hayy ini. Di samping menunjukkan kepada zatnya Allah tabaraka wa ta'ala, di situ juga menunjukkan tentang sifat yang ada di balik nama ini, yaitu Al-Hayat, kehidupan yang ada pada diri Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita langsung bacakan makna dari Al-Hayy di sini. Penulis di sini menyebutkan maknahu Dzul Hayatil Kamilatil Azaliyatil Abadiyah allati la ya'tariha naqsun biwajhin minal wujuh. Yaitu dialah penyandang kehidupan yang maha sempurna, yang azali. Yang azali itu maksudnya adalah ada sejak dahulu. Abadiyah, yang abadi, tidak akan hilang kehidupan yang ada pada diri Allah, allati la ya'tariha naqsun bi ayyi wajhin minal wujuh, yang tidak terselip di kehidupan Allah, di sifat maha hidup yang ada pada Allah ini, kekurangan apapun. Kalau manusia, hidup manusia itu ada banyak kekurangan. Contohnya, di tengah-tengah kehidupan manusia, ia terkadang tertimpa penyakit. Terkadang salah satu anggota tubuhnya tidak berfungsi, dan seterusnya. Terkadang ada timbul rasa kantuk, butuh kepada tidur dan istirahat. Dan di penghujung hidupnya ia akan menemui kematian. Dan di awal kehidupannya ia dari tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kehidupan yang ada pada Allah tabaraka wa ta'ala yang namanya adalah Al-Hayy, dialah yang ada sejak dahulu dan tidak ada kekurangan pada kehidupannya dan tidak ada ujung dari kehidupannya. Ini maksud dari penjelasan penulis di sini. Kemudian beliau menjelaskan, wala tablughuhal afatu wal awaridu bi ayyi halin minal ahwal, dan tidak ada yang mendekati kehidupan Allah dari ragam penyakit dalam kondisi apapun. Walam yasbiquha aw walam yasbiqha adamun wala yudrikuha fanaun. Tidak ada yang mendahului dari kehidupan Allah ketiadaan, dan tidak ada yang mengakhiri dari kehidupan Allah kefanaan. Artinya Allah tabaraka ta'ala azali dan abadi. Itu maksudnya. Ini hanya kalimat mempertegas. Kemudian beliau kembali mengulang, huwal awwalu bilabtidain. Dialah yang maha pertama, yang maha awal tanpa ada kemunculannya atau tanpa ada awalnya. Dia sudah ada sejak dahulu. Wa huwal akhiru bilantiha, dan dialah yang maha akhir tanpa ada akhir. Dialah yang maha akhir yang tidak ada akhir pada kehidupannya. Kemudian di sini penulis mengatakan hayatuhu kamilah. Kehidupan yang ada pada Allah itu sangat sempurna dari berbagai sisi. Dialah penyandang sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan keindahan mutlak yang tidak ada batasan dan tidak ada garis yang menghalangi dari kesempurnaan yang ada pada diri Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqdi ma yuridu wa yaf'alu ma yasha. Dia
memutuskan apa saja sesuai kehendaknya dan melakukan apa saja sesuai keinginannya. Kemudian di sini penulis menyebutkan kullu syai'in yafna wa huwa jalla wa azza hayyun la yamut. Segala sesuatu di alam semesta ini pasti sirna. Adapun Allah, Dia maha hidup dan tidak mati. Wa baqin la yafut, dan akan terus ada dan kekal, tidak akan memudar. Qala ta'ala, Allah berfirman, kata penulis, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan mati kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Miliknya lah satu-satunya hukum dan keputusan, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kemudian penulis mengutip ayat yang lain. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang maha hidup, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Fada'uhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah, maka beribadahlah kepadanya dengan memurnikan agama ini untuknya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait makna dari al-hayy. Poin yang kedua yang kita bahas berdasarkan kitab ini adalah terkait jejak dan pengaruh nama ini di alam semesta. Penulis di sini mengatakan tatajalla fi daimumati tasarrufihi subhanahu wa tadbirihi li khalqih. Itu semua terlihat dan tergambar jelas dari bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, mengatur makhluk-makhluknya dengan penuh kesempurnaan. Kemudian penulis mengutip ayat dari surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Semua yang ada di langit dan di bumi menanyakan tentang Allah. Ada pula yang menyebutkan berdoa kepada Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam urusan. Kemudian penulis setelah itu mengutip hadis yang menerangkan tentang setiap hari Allah berada dalam urusan. Apa maksudnya? Penulis di sini mengutip hadis dari Abu Darda yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda terkait ayat yang berbunyi setiap hari Allah berada dalam urusan. Apa maksudnya? Di situ Nabi menyebutkan min sya'nihi ayyaghfira dzamban. Di antara urusan Allah setiap hari itu Allah, kata Nabi, yaghfiru dzamban. Pada hari itu Allah mengampuni dosa. Besok Allah juga memiliki urusan, salah satu urusan yang Allah urus adalah Allah mengampuni dosa. Jadi kita jangan pernah lupa untuk terus meminta ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak. Setiap harinya, setiap harinya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat surat Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusan. Kata Nabi, di antara urusan Allah adalah ayyaghfira dzamban. Allah mengampuni dosa. Wa yakshifu karban, dan Allah mengangkat kesulitan. Allah mengangkat kesulitan. Bisa saja hari ini belum diangkat kesulitan kita. Besok minta lagi agar kesulitan yang tengah dihadapi diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yujibu da'iyan, dan Allah mengabulkan orang yang meminta atau berdoa kepadanya. Wa yarfa'u qauman, dan Allah setiap hari mengangkat sebagian orang. Wa yada'u akharin, dan setiap hari pula Allah merendahkan dan menghinakan sebagian yang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun terkait tentang jejak berikutnya, di sini penulis menegaskan dari sisi yang lain. Penulis di sini mengatakan, annallaha ta'ala ma'a ibadihi fi jami'il ahwali wal awqati min lailin aw naharin. Allah tabaraka ta'ala itu selalu membersamai hamba-hambanya dalam setiap kondisi dan waktu. Mau siang, mau malam, Allah senantiasa ada untuk kita. Yang menjadi catatan adalah apakah kita selalu siap untuk menjadi hamba Allah di setiap waktu dan kondisi. Di saat senang atau tidak. Di saat menjalani takdir yang manis atau menjalani takdir yang pahit. Siapkah kita untuk selalu ada dalam posisi sebagai hamba Allah tabaraka ta'ala?
Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, kata penulis, selalu ada dan membersamai hamba-hambanya. Tinggal mana hamba yang mau duduk bersimpuh di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat tengah menikmati nikmat atau di saat tengah menjalani cobaan. Di saat sedang menikmati ketaatan atau di saat terjerumus dan tercebur dalam kubangan kemaksiatan. Kata penulis di sini, siang dan malam Allah selalu ada untuk kita. Yang jadi masalah, apakah kita selalu menghadap Allah di setiap kondisi kita? Ini yang menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Kemudian penulis di sini mengatakan, wal khalqu ala kasratihim wa kasrati hajatihim. Sementara banyak makhluk itu, mereka masing-masing punya tidak hanya satu hajat, tidak hanya satu orang, tetapi ada banyak makhluk, ada jutaan manusia, itu baru manusia. Ada jin juga. Ada berapa jutaan jin dan ada berapa jutaan atau lebih dari makhluk-makhluk yang lain, itu semua diurus dan diatur sama Allah tabaraka ta'ala dan masing-masing punya kebutuhannya. Tidak hanya manusia, Pak, yang dirahmati Allah. Tidak hanya manusia yang butuh kepada Allah tabaraka ta'ala, tetapi bangsa jin juga butuh kepada Allah tabaraka ta'ala. Tidak hanya itu, hewan, binatang yang ada di darat maupun di laut maupun di udara, semuanya juga butuh dan punya hajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua diurus dan diatur sama Allah tabaraka wa ta'ala. Kata penulis di sini, walaupun makhluknya begitu banyak jumlahnya dan begitu banyak hajat dan kebutuhan mereka, satu makhluk, satu dari kita ini tidak hanya punya satu hajat. Pasti ulun yakin banyak hajat yang kita kehendaki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa ma'ahum aina makanu. Dan di sini Allah tetap membersamai seluruh makhluknya, seluruh hambanya dimanapun mereka berada. Yarahum wa yasma'uhum. Allah melihat mereka, Allah mengetahui kondisi mereka, dan Allah mendengar apa saja yang terucap dari mulut mereka. Mau terucap dari rasa gembira ataupun terucap dari rasa sedih, dari kehilangan sesuatu dan seterusnya. Allah mendengar mereka. Wa ya'lamu sirrahum wa najwahum. Dan Allah mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh mereka. Dan wa najwahum, bisikan dari dua orang yang berbisik. Allah mengetahui itu semua. Wa yujibu du'aahum, dan Allah mengabulkan doa-doa mereka. Wa yaqdi hajatihim, dan Allah menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Fahuwal hayyul ladzi la yamut. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah poin yang kedua yang coba diingatkan oleh penulis di sini. Jadi penulis di sini mengangkat sisi keimanan. Tidak hanya kita mempelajari apa makna di balik nama ini, tetapi penulis juga coba melakukan pendekatan dari sisi keimanan. Kita mempelajari nama Allah tidak hanya mengetahui nama, makna, kandungan, tetapi bagaimana kita tumbuh keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala melalui nama Allah Al-Hayy ini. Allah selalu ada, bukan seperti ini contoh atau pendekatan bagaimana kondisi seseorang. Contoh di sini, kita kalau punya atasan atau murid ketika merasa diawasi dan merasa gurunya ada, dia akan baik-baik saja. Atau anak di rumah ketika orang tuanya ada akan terkontrol dan terkendali. Tetapi ketika dia melihat orang tuanya lagi pergi keluar, atau guru tidak ada di kelas, atau atasan tidak ada di kantornya, kira-kira apakah sama kondisi pegawai di kantornya, kondisi murid di kelasnya, dan kondisi anak di rumah? Apakah sama? Tentu saja tidak. Tetapi Allah tabaraka ta'ala yang coba dijelaskan oleh penulis di sini, Allah itu Al-Hayy, maha hidup, tidak istirahat, tidak tidur, dan tidak meninggal. Orang tua kita bisa saja sakit, bisa saja pergi untuk urusan dan seterusnya.
keluar kota 1 hari, 2 hari, 1 bulan, atau bisa juga meninggal. Tetapi Allah tabaraka ta'ala selalu ada untuk hamba-hambanya. Jika hamba ini sadar nama Allah ini Al-Hayy yang maha hidup, tidak ada istirahat Allah, tidak butuh kepada tidur, tidak akan tiada, maka niscaya seorang hamba akan tetap terkendali dan tetap dapat mengontrol segala kondisi hidupnya. Baik itu ketika tengah menikmati limpahan nikmat atau ketika menghadapi ujian-ujian hidup. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama Al-Hayy ini. Penulis di sini menyebutkan takunu bil i'tiqadi tammi wal yaqinir rasikhi bi anna Allah subhanahu hayyun la yamut, yaitu dengan menumbuhkan keyakinan yang sangat penuh serta kepercayaan yang kuat bahwasanya Allah subhanahu itu maha hidup dan tidak mati sekalipun. Wa anna hayatahu kamilatun la ya'tariha naqsun, dan kehidupan yang ada pada diri Allah itu maha sempurna, tidak ada tertimpa kekurangan apapun. Falaisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang semisal dengannya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis menyinggung tentang perbedaan kehidupan kita dengan kehidupan yang Allah miliki. Penulis di sini menyebutkan wa kaunu hayatil khalqi naqisatan faniyatan. Perbedaan yang sangat mendasar adalah hidup yang ada pada makhluk itu adalah hidup yang sangat terbatas, penuh kekurangan dan berakhir dengan kefanaan, ketiadaan. Itulah hakikat makhluk. Apapun dan siapapun makhluk yang kita kagumi, yang kita idolakan, baik itu karena kesolehannya, baik karena parasnya, atau karena kekayaannya, itu semua akan berakhir dengan ketiadaan. Itulah hakikat dari kehidupan makhluk. Kemudian penulis di sini mengingatkan wa hayatuhu azza wa jalla kamilatan baqiyatan. Adapun kehidupan yang Allah miliki adalah kehidupan yang sempurna dan kekal abadi. Fa innal khalqa jami'ahum fuqara'u ilallah. Karena sesungguhnya seluruh makhluk itu sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Mudabbaruna bitadbirih. Mereka semua diatur dan diuruskan urusan-urusan mereka oleh Allah. Fahuwalladzi yuhyihim. Dialah Allah yang menghidupkan mereka. Wahuwalladzi yumituhum. Dialah pula yang mematikan dan mewafatkan mereka. Wahuwal ghaniyyu anhum ghinan kamilan min jami'il wujuh. Dialah yang maha tidak butuh, maha sempurna yang tidak butuh kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Adapun makhluk sebaliknya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penulis kemudian menyebutkan di sini, hendaklah seorang hamba yang telah memahami makna dari Al-Hayy ini, ia menjadi seorang hamba yang tegar dan memiliki keyakinan hati yang kuat karena ia memiliki Tuhan yang senantiasa melindunginya, dan Tuhan tersebut maha hidup, tidak mati, maha dekat, tidak jauh, maha mendengar dan mengabulkan, dan tidak menyia-nyiakan dan meninggalkan. Untaian kalimat yang sangat indah. Coba kita perhatikan di sini. Penulis di sini mengingatkan, seorang hamba yang sudah menyadari bahwasanya Tuhannya adalah Al-Hayy yang maha sempurna hidupnya, tidak butuh istirahat dan tidak butuh tidur dan tidak akan tiada. Ia harusnya punya keyakinan yang kuat Allah selalu membersamainya karena Allah itu maha hidup, tidak mati, maha dekat, tidak jauh, maha mengabulkan dan tidak menyia-nyiakan serta meninggalkan.
Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Yang justru hambanya lah yang menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis mengatakan di sini, karimun la yabkhal bi syai'in mimma huwa lahu fihi maslahatun illa a'tahu. Ini kalau perlu antum catat. Ini menjadi prinsip hidup seorang mukmin yang betul-betul menyadari asmaullahil husna. Kata penulis di sini, karimun la yabkhalu bi syai'in mimma huwa lahu fihi maslahatun illa a'tahu. Allah itu maha mulia. Diartikan juga maha pemurah, maha suka mengasih. La yabkhal, sama sekali Allah tidak pelit untuk mengasihkan kepada kita apapun yang itu terdapat maslahat bagi kita. Pasti Allah kasih. Kalau di situ ada maslahatnya. Yang jadi masalah adalah kita terkadang minta sesuatu sama Allah, kemudian tidak dikabulkan sama Allah. Berarti apa yang dipahami di sini? Berarti itu bukan maslahat buat kita. Walaupun zahirnya kita memandang itu maslahat. Dan sebagian orang itu terkadang protes, ya Allah kenapa engkau tidak kasih aku yang kuminta ini? Ini menjadi kaidah penting kita ketika berdoa. Allah itu sama sekali tidak pelit memberikan apa yang Allah punya, apa yang Allah kuasa, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha memiliki seluruh yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Kerajaan Allah itu semua mencakup itu semua. Allah tidak mungkin pelit untuk memberikan apapun yang kita minta selama itu ada maslahat. Tapi terkadang kita tidak tahu, Allah maha tahu mana yang maslahat buat kita. Bisa jadi kita minta, ya Allah jadikan aku kaya, jadikan aku kaya. Bertahun-tahun tidak kaya-kaya. Kita protes. Allah mengetahui. Bisa jadi kalau Allah kasih, dan Allah maha mampu mengayakan dan membuat seseorang kaya. Bahkan seluruh yang di muka bumi ini, seluruh yang hadir ini, dibuat jadi miliarder sama Allah, mampu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan dan perbendaharaan yang Allah miliki kalau Allah ngasih semua. Tetapi Allah menakar itu semua. Karena Allah mengetahui ini maslahatnya diberi segini. Yang ini dikasih segini. Kalau semuanya dikayakan sama Allah tabaraka ta'ala, maka akan kacau. Akan kacau hamba-hambanya. Maka ini menjadi, kalau bisa menjadi kaidah yang selalu kita ingat ketika berdoa kepada Allah. Kita boleh meminta apa saja kepada Allah, tetapi ingat, kalau seandainya itu tidak datang juga, maka bisa jadi itu tidak terdapat maslahat buat kita. Tidak terdapat maslahat buat kita. Contoh di sini yang lain, selain kekayaan. Yang belum menikah berdoa, ya Allah, aku ingin dimudahkan untuk menikah sama wanita pujaan hatiku yang ini, misalkan. Tahu-tahu tidak dapat menikah dengan wanita dan gadis impiannya. Protes sama Allah, futur, tidak mau hadir kajian lagi. Nah, padahal bisa jadi kalau dapat wanita itu, misalkan justru kada pernah lagi umpat kajian, adanya haur ke mall shopping membawa permintaan bini yang bungas ini. Nah itu, terkadang kita tidak tahu dan kita tidak menangkap maslahat yang terjadi pada diri kita. Tapi yang perlu kita pahami, Tuhan kita, Allah tabaraka wa ta'ala, kata penulis, karimun la yabkhal. Allah itu maha pemurah, maha mulia, dan Allah tidak akan pelit untuk mengasihkan sesuatu yang kita pinta jika memang di situ ada maslahat buat kita. Ada maslahat buat kita. Nah ini yang harus dipahami sebenarnya oleh masing-masing dari kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita meyakini Allah itu maha kuasa. Kita meyakini Allah itu maha kaya. Semua yang ada di langit dan di bumi itu punya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita meyakini Allah tabaraka ta'ala itu maha mulia dan maha pemurah. Allah tidak akan menahan-nahan
sesuatu yang kita minta kecuali untuk maslahat, kecuali untuk maslahat kita, bukan maslahat Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu contoh sederhana adalah bagaimana seorang ayah. Dikatakan dalam sekarang ini kan lagi mungkin kesadaran terhadap ilmu parenting, bagaimana mendidik dan mengasuh anak itu lagi meningkat. Dikatakan orang tua yang selalu ngasih apa saja buat anaknya. Anaknya mau sepeda dikasihkan, anaknya mau motor dikasihkan, anaknya mau mainan ini dikasihkan, terus dikasihkan. Ini kira-kira pola pendidikan dan pola asuh yang baik atau tidak kira-kira? Dikatakan tidak. Itu dalam ilmu dunia saja, dalam ilmu pengasuhan anak saja dikatakan itu tidak baik. Kenapa? Karena itu akan membuat anak ini tidak tahu cara berjuang. Nah, begitu pula kondisi kita. Walillahil masalul a'la. Walillahi al-masalul a'la. Baik, kita lanjutkan. Walidzalik fa inna 'alal 'abdi ay yuksira ad-du'a wa yudima ar-raja'a wa yutila al-munajata wa yulazimu al-'ubudiyyata wa yuhsina adh-dhanna bi rabbih subhanahu fi jami'i awqatihi wa ahyanihi. Dan ini penting. Kata penulis di sini, oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari hal ini, kita punya Allah yang selalu ada, tidak pernah absen. Kita punya Allah yang dekat dan tidak jauh. Kita punya Allah yang selalu mendengar dan selalu mengabulkan dan tidak pernah menyia-nyiakan doa yang kita panjatkan. Kemudian kita punya Allah yang maha mulia dan selalu memberi dan tidak akan menahan-nahan sesuatu yang kita minta kecuali di situ jika memang ada maslahat pasti Allah kasih. Oleh karena itu kata penulis di sini fa inna 'alal 'abdi. Oleh karena itu, bagi seorang hamba yang sudah mengetahui dan menyadari yang tadi, ayyuksirat doa. Yang pertama, ia selalu memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wayudi marraja, selalu menumbuhkan dan menjaga pengharapannya ini selalu ada kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pernah pupus harapan. Kemudian yang ketiga, wa yutilal munajata, dan memperpanjang bermunajat kepada Allah. Bermunajat di sini tidak hanya diartikan dengan memperpanjang doa, tetapi juga memperpanjang ibadah-ibadah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah tabaraka taala. Salah satunya adalah dengan sholat malam. Ketika seorang hamba sholat malam di tengah keheningan malam, di tengah kebanyakan orang terlelap tidur, disitulah momen di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah, bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ditambah dengan hadis yang dulu pernah kita sebutkan, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Allah, Rabb kita itu turun di sepertiga malam terakhir di setiap malamnya, di setiap malamnya. Yang ketiga tadi, yang keempat kata penulis wa yulazimal ubudiyyata. Konsisten dalam menunjukkan ubudiyah dan penghambaan diri kepada Allah. Dan yang kelima, dan ini yang terpenting, rahasia kenapa orang tidak putus berdoa, tidak pupus berharap. Yang kelima ini termasuk yang paling penting. Wa yuhsinadz dhanna bi rabbih fi jami'i awqatihi. Ia selalu mengedepankan husnudzon, berbaik sangka, berprasangka baik kepada Tuhannya, kepada Allah dalam seluruh kondisi dan seluruh waktunya. Seluruh waktunya. Baik, ihsanudzon, berbaik sangka kepada Allah tabaraka taala, itu adalah kunci seorang hamba bisa untuk konsisten dalam berdoa dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa seorang bisa berhenti berdoa untuk sementara waktu? Karena di dirinya ada isa'atudzon, ada buruk sangka kepada Tuhannya. Mengira tidak diijabah doanya,
tidak didengar doanya, tidak diperhatikan keluh kesahnya, dan seterusnya. Kenapa sebagian orang tidak semangat dalam beribadah? Karena merasa ibadah ini bukan untuk kebaikan dirinya. Merasa ini adalah rutinitas, ini adalah perintah dan beban. Orang yang berbaik sangka kepada Tuhannya harusnya bisa menyadari bahwasanya segala yang kita lakukan ini untuk kebaikan dan maslahat kita sendiri, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Poin yang berikutnya adalah terkait adillah, dalil-dalil yang menetapkan dan menyebutkan nama Al-Hayy ini. Sebagiannya telah disebutkan oleh penulis di poin yang pertama, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah, bersandar penuhlah kepada Al-Hayy, yaitu Allah yang maha hidup, yang tidak akan tiada, yang tidak akan mati. Baik, dan ada beberapa ayat lain yang dikutip oleh penulis di sini. Sebagian kitab menyebutkan bahwasanya nama Al-Hayy ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, atau terdapat di 5 ayat yang berbeda letaknya di dalam Al-Quranul Karim. Terdapat 5 ayat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, telah habis pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna. Kita ambilkan dari pembahasan kitab yang lain terkait nama Al-Hayy ini untuk mengisi waktu, karena takutnya kalau kita sampaikan tentang Al-Qayyum, penjelasan nama yang satu yang berikutnya yang menjadi gandengan dari nama Al-Hayy Al-Qayyum ini, takutnya akan terpotong untuk pertemuan malam ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait nama Al-Hayy dan Al-Qayyum, 2 nama ini selain memiliki keistimewaan dan kedudukan yang tinggi, di mana para ulama atau di antara ahlul ilmi menyebutnya sebagai salah satu dari nama Allah yang a'zam, yang paling mulia atau paling agung. Jadi ada pendapat yang menyebut nama Allah yang paling agung ini adalah Al-Hayy Al-Qayyum. Dan Nabi SAW itu biasa apabila beliau mendapati kesulitan dalam urusan beliau, melihat ada sesuatu kesulitan yang menghadang, beliau memperhatikan dan berdoa dengan nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum ini. Doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang biasa mengamalkan doa ini, alhamdulillah. Yang baru tahu atau belum hafal, hafalkan. Nama ini, doa ini luar biasa. Luar biasa. Menggunakan nama Allah yang agung, yang disebutkan oleh sebagian ulama, termasuk ada yang menyebutnya sebagai nama Allah yang paling agung. Kenapa selalu disebut a'zam, atau para ulama semangat mencari nama Allah yang paling agung? Karena khasiatnya apabila seorang hamba menyebutkan nama Allah yang paling agung ini, akan diijabah seluruh permintaannya. Tapi kembali lagi, ijabah itu ada 3, tapi pasti dikasih sama Allah tabaraka ta'ala. 1 dari 3. Pertama, dikasih sesuai dengan yang diminta. Mintanya mobil, dikasihnya mobil. Persis seperti yang diminta. Atau yang kedua adalah dihindarkan dari bahaya sesuai kadar permintaannya. Jadi mintanya mobil, misalkan bara bahaya yang seharusnya menimpa ini kadarnya sesuai itu juga yang dihindarkan. Tidak dikasih mobilnya, tidak dikasih. Tetapi bahaya yang sedahsyat permintaan itu
sebagai gantinya, tetapi tetap dikasih sama Allah. Kenapa diganti sama Allah? Itulah maslahat, terhindar dari bahaya. Dikasih mobil, misal dikasih mobil, tapi habis itu qadarullah tabrakan, kaki akhirnya terpaksa diamputasi, mobilnya ada tapi tidak bisa menyetir. Gimana Pak? Nah itu maksudnya. Intinya kita semua ini tidak mampu menangkap hikmah dan maslahat yang Allah aturkan untuk hidup kita. Kata para ulama, manusia itu hanya menangkap sedikit saja hikmah. Itu pun biasanya setelah terjadi. Setelah terjadi. Makanya kami mendapat kisah ini dari salah satu guru kami di Madinah, bahwasanya ada seorang yang dia itu terlambat dari penerbangannya. Disebutkan di salah satu kota di Arab Saudi, dia bangun terlambat. Padahal dia punya jadwal penerbangan jam misalkan pagi. Dia marah-marah kepada istrinya. Kenapa tidak dibangunkan? Akhirnya dia ke bandara dan sudah ditinggal pesawat. Subhanallah, pesawatnya mengalami kecelakaan. Subhanallah, di situ dia baru sadar ternyata inilah bagaimana Allah mengatur, kenapa dia jadi terlambat untuk kemaslahat untuk dirinya. Tapi ini kapan baru menyadarinya, kapan, di awal apa di akhir? Di akhir, setelah kejadian, dan itulah kebanyakan kondisi yang kita tangkap. Kita menyadarinya bukan di awal, tetapi menyadarinya di akhir. Begitu pula apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Semua kita pasti mengalaminya. Oh ternyata aku tidak diterima bekerja di kantor ini, sebagai ini, ternyata maslahatnya luar biasa. Itu kapan terjadi? Setelah sekian tahun, setelah terjadi kejadian-kejadian dalam hidup kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ulangi lagi doanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kalau susah mengingatnya, ingat ayat kursi. Di situ disebutkan ada Al-Hayy, Al-Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Allah yang maha hidup dan maha Qayyum. Nanti kita akan pelajari makna di balik Al-Qayyum ini. Birahmatika, dengan rahmatmu aku meminta istighatsah, meminta pertolongan. Para ulama menyebut pertolongan ini, istighatsah ini adalah hanya dalam satu kondisi, yaitu dalam kondisi mendesak. Itu dinamakan istighatsah. Jadi istighatsah ini sebenarnya bagian dari doa. Tetapi doa kan umum. Doa itu bisa dipanjatkan ketika orang lagi bahagia, ketika orang lagi sedih, ketika orang lagi sehat, ketika orang lagi sakit, dan seterusnya. Nah, doa yang dipanjatkan ketika orang lagi terdesak, itu namanya istighatsah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li. Aslih, perbaikilah, bereskanlah, sya'ni kullahu, urusanku seluruhnya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Kemudian yang terakhir, wala takilni, janganlah engkau menyandarkan ila nafsi tarfata ain, menyandarkan urusan-urusan ini kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Artinya, ya Allah, jangan pernah biarkan aku mengurus urusanku sendiri tanpa bantuanmu dan pertolonganmu. Artinya di situ kita menunjukkan kita ini memang butuh kepada Allah. Istighatsah, benar-benar kita butuh dan sangat terdesak. Dan itu kalau dibaca di setiap doa kita setiap hari, luar biasa. Akan menyadarkan kita untuk terus terhubung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Terkait doa ini yang
di situ terdapat penyebutan dua nama Allah yang Maha Agung ini, Al-Hayy dan Al-Qayyum ini. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menceritakan kebiasaan gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menceritakan bahwasanya doa yang dirutinkan oleh sang guru ini adalah doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Mengingat, kata Ibnu Qayyim, karena kandungan dari doa ini luar biasa. Maknanya jika diresapi dan direnungi, kandungannya luar biasa. Makanya guru beliau menceritakan, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu rutin membaca doa ini. Rutin membaca doa ini karena kandungannya luar biasa, dan menurut salah satu pendapat dari ahlul ilmi bahwasanya ini dikatakan sebagai nama Allah yang Ismullahi Al-A'zam tadi. Menurut pendapat yang mengatakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Walaupun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah nama Allah itu sendiri, nama Allah yang A'zam. Baik, itu salah satu doa dengan menyebutkan nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ada satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau doa yang biasa dipanjatkan dan dibaca oleh Nabi SAW, yang di situ mengindikasikan dan memberikan pesan tersirat bahwasanya nama Allah Al-Hayy ini begitu luar biasa maknanya, di mana Nabi menyebutkan nama Allah Al-Hayy di antara sekian banyak nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kira-kira ada yang hafalkah? Selain nama ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika, itu kan cukup pendek. Ada sedikit lebih panjang. Mungkin barangkali di antara jemaah ada yang hafal atau mungkin biasa membaca dengan doa yang juga dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Baik, ulun bacakan, ulun sampaikan di sini. Ini juga bagus maknanya. Berisi pengakuan seorang hamba bahwasanya ia menyerahkan dan memasrahkan urusan kepada Allah, dan ia bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan ia berlindung kepada Allah dari ketergelinciran, disertai mengakui dan mengimani bahwasanya Allah itu maha hidup dengan sifat kehidupan yang begitu sempurna. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana disebutkan kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering dibaca, karena kana itu dalam bahasa Arab menunjukkan terulang. Artinya Nabi lebih dari sekali berdoa dengan doa berikut ini. Beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepadamulah aku berislam, aku berserah diri, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku berkembali. Inabah itu, ada yang masih ingat inabah di pengajian kita di terkait kitab tauhid dari Sahih Imam Bukhari. Inabah itu mengandung dua makna. Makna pertama dari inabah adalah kembali kepada Allah dari kelalaian, dari tidak mengingat Allah kita kembali kepada Allah. Yang kedua adalah kembali kepada Allah setelah melakukan kekhilafan atau kemaksiatan atau dosa. Baik, dan dua-duanya ini semakna atau selaras. Baik, wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, dan denganmu aku khasamtu, aku berselisih dengan orang-orang yang enggan untuk taat kepadamu.
Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, dengan izzahmu. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya engkau. Antudillani. Janganlah engkau membiarkanku tersesat atau tergelincir. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah Allah yang maha hidup, tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Adapun jin dan manusia semuanya mati atau tiada. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang sudah pernah membaca doa inilah? Belum pernah lah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa-doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu masih banyak yang belum kita amalkan. Doa-doa Nabi yang Nabi tinggalkan untuk umatnya itu masih banyak yang belum diamalkan. Maka buat apa mas untuk mencari-cari doa-doa yang tidak jelas asal usulnya. Naam, tidak jelas asal usulnya. Doa-doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan doa-doa ini kebanyakannya itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang kaum muslimin bersepakat seluruhnya bahwasanya kitab Sahih Bukhari dan setelahnya Sahih Muslim itu diterima dengan baik di tengah kaum muslimin dari masa ke masa. Kecuali orang-orang yang memang tidak suka dengan Imam Bukhari, sebagaimana terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada yang berusaha mencari celah dan cara untuk mengurangi dari nilai dari Sahih Bukhari di tengah kaum muslimin dengan mengulik tentang sisi kehidupan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bukan tentang kitabnya tetapi tentang penulisnya, kemudian dicari pula dari sisi kitabnya di mana kesalahannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tujuannya bukan untuk buku itu sendiri, tetapi isi yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya tersebut, dalam Sahih Bukhari. Setiap hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari, itu kalau antum tahu prosesnya, beliau sholat dulu berapa rakaat? 2 rakaat sebelum meletakkan satu hadis. Dan di situ dalam Sahih Bukhari ada berapa hadis? Ada yang masih ingat? Yang kita tentang kitab Tauhid dari Sahih Bukhari pernah ulun sampaikan berapa jumlah hadisnya tanpa pengulangan, dengan pengulangan, ada yang masih ingat? Sekitar tanpa pengulangan itu sekitar 4.000-an, dengan pengulangan karena biasanya Imam Bukhari mengulang kembali di kitab yang lain, di bab yang lain, hadis yang sama ini disampaikan di yang lain itu sekitar 7.000-an hadis. Artinya anggaplah 7.000 dikali 2 rakaat. Berapa rakaat yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan buah karya beliau ini diterima di tengah kaum muslimin dari masa ke masa. Dan diambil dan dijadikan rujukan dalam terkait hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika datang orang-orang di zaman setelahnya, termasuk di zaman kita yang berusaha merendahkan derajat dan kedudukan dari Sahih Bukhari, maka di situ terdapat niat yang busuk. Kenapa? Karena berusaha menggeser apa yang sudah disepakati oleh kaum muslimin dari masa ke masa terkait penerimaan terhadap Sahih Bukhari. Termasuk pula ulama-ulama hadis yang coba direndahkan dari sisi kepribadiannya. Itu juga ada beberapa waktu lalu, ada sebagian orang yang mencoba menyebutkan dengan kata-kata yang cukup tendensius, sinis terhadap Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu ada. Makanya sebagian masyayikh itu mengeluarkan statement untuk berisi pembelaan terhadap Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, demikian mungkin malam ini
kajian kita terkait Asmaullahil Husna. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah tabaraka wa taala memanjangkan usia kita. Baik, di sini ada satu kalimat yang mungkin bisa kita jadikan penutup dari kajian kita malam ini. Kalimat ini berbunyi seperti ini. Fal hayatud dunya kal manami wal hayatul akhirati kal yaqdhati. Kehidupan dunia itu ibarat kal manam, itu ibarat tidur. Wal hayatul akhiratu kal yaqdhati. Dan kehidupan akhirat itu ibarat kita terjaga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kehidupan dunia ini hanya untuk sementara. Hanya untuk kita melepas penat dan beristirahat. Kecuali kalau ada di antara antum lah yang tidurnya durasinya itu lebih banyak daripada bangunnya, ulun kada tahu. Tapi kebanyakan orang itu paling tidurnya lebih sedikit daripada terjaganya. Nah, kalau ada mungkin saat mumpung waktu libur tidurnya itu lebih banyak daripada bangunnya, itu beda lagi kasusnya. Cuman sebagian besar orang itu pasti kondisi dia terjaga lebih banyak daripada tidurnya. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan malam ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga semakin menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa taala melalui pengenalan kita terhadap sedikit dari asmaullahi ta'ala al-husna ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.